Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menunjukkan cara instalasi tool bahasa pemrograman seperti yang digunakan di buku halaman 133, yaitu menggunakan IDE. IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment. Jadi kalau kita menulis bahasa pemrograman itu paling enak menggunakan IDE. Salah satu contohnya untuk bahasa pemrograman C adalah IDE-nya yaitu kode blok. Cara download kode blok bisa kalian dapatkan dari internet secara cuma-cuma, gratis, nggak usah nyari yang bajakan atau crack-crackan, nggak perlu, karena ini open source gratis. Cukup kamu tulis dengan kata kunci kode blok, kode spasi blok, enter. Nah ini ya, pilih yang alamat bajaknya yaitu kode blok .org seperti halaman 133 di buku. Saya harap kalian sudah pinjam buku di perpus, karena saya lihat beberapa hari kemarin itu di sekolah sudah terjadi proses pengembalian buku bagi yang kelas 11, kelas 12 yang sudah pinjam harus dikembalikan, dan bagi yang membutuhkan juga sudah terjadi proses peminjaman. Jadi pengembalian dan proses peminjaman kemarin terjadi di sekolah. Bagi kelas kalian kalau belum, bisa menghubungi petugas perpus, contohnya Mas Pandi. Nanti kalau belum bisa menghubungi saya beritahu kontaknya, nomor WA-nya. Jadi kalian jangan satu-satu ke perpus pinjam buku, jangan ya, tapi dikoordinir lewat ketua kelas. Nanti ada beberapa yang mewakili mengikuti perintah atau instruksi dari Mas Pandi ya. Nah, ini proses instalasinya. Kita masuk ke webnya kode blok. Seperti ini, kita pilih menu download, kemudian pilih menu lagi download binary release. Nah, aplikasi open source itu enaknya kalau aplikasi open source dia pasti menyediakan untuk semua sistem operasi, istilahnya semua platform itu sistem operasi. Jadi dia menyediakan untuk Windows apapun, versi mulai XP sampai yang terbaru. Linux juga gitu. Nah, bagi yang laptopnya Macintosh dengan simbol Apple Crowa itu sini juga disediakan, enak ya. Jadi kalau berbasis open source mesti menyediakan untuk semua platform. Nah, ini untuk yang Windows yang di download 2 ya. Jadi yang setup Excel sama MinGW setup Excel, silahkan kalian download. Kalau sistem operasi kalian 32 bit, pilih yang ini 32 bit setup Excel, MinGW-nya yang 32 bit juga. 32 bit setup Excel. Jadi ada dua installer ya yang harus kalian install nanti, yaitu setup Excel sama MinGW setup Excel. MinGW itu apa? MinGW itu untuk mengcompile, untuk menerjemahkan bahasa pemrograman C supaya dimengerti oleh komputer. Jadi tanpa MinGW, bahasa C, bahasa pemrograman C yang kalian tulis di IDE itu nggak bisa di-compile, nggak tahu hasilnya ya. Ini kalau ingin mengerti MinGW itu apa ya, bisa kalian lihat. Ini aplikasi untuk mengcompile bahasa C menjadi bahasa mesin. Nah, bahasa mesin inilah yang diketahui oleh komputer. Belum diterjemahkan menjadi bahasa mesin,
komputer nggak tahu maksudnya apa itu bahasa pemrograman itu nggak jelas. Cara download, sumbernya servernya ada 2, bisa dari browser, bisa source postnet. Kalian pilih salah satu yang lancar yang mana, silahkan. Ada 2 ya, yang satunya ini kiri. Nah, nanti setelah kalian download, kalian punya 2 file seperti ini, min.gw sama setup excel. Ini min.gw, kode blok min.gw sama kode blok setup. Ini saya pilih yang tanpa embel-embel berapa bit, ini berarti 64 bit ya. Jadi kalau yang nggak ada tulisannya berapa bit, 64 bit OS-nya lah ya maksudnya. Jadi untuk melihat tipe OS kamu itu bisa dilihat dari klik kanan properties ya, komputer ya, komputer, klik kanan properties. Windows Ultimate nggak kelihatan ini ya. Oh ini demokrasinya 32 bit operating system. Saya harusnya download yang 32 bit. Ini udah nggak apa-apa. Kemarin saya coba ini bisa kok ya. Mungkin yang tanpa embel-embel 32 bit ini sifatnya umum, general, bisa untuk semuanya. 32 bit bisa, 64 bisa. Oke, kita install yang IDE dulu. Double klik atau klik kanan run, yes, next, lanjut aja ya, I agree, next, ini biarkan aja centang semua, biarkan aja next, install. Jadi tinggal next gitu ya, install. Nah, di want to run, yes ya. Prosesnya belum selesai lah ya. Ini next, finish ya, baru selesai instalasinya. Nah, ini compiler auto detection invalid, artinya tidak ditemukan compilernya karena kan belum install apa tadi, min.gw ya kan. Nggak apa-apa, oke, biar kamu tahu. Jadi kalau ada error seperti ini, environment error, ini karena nggak ada compilernya. Ini di oke saja. Seperti apa kalau nggak ada compilernya? Nah, supaya tahu saya tunjukkan. Bisa dilihat di halaman 135 caranya mau menulis program itu harus membuat project baru ya. Perintahnya yaitu file new project. Nah, ini bagian kanan muncul jendela baru, pilih console application go. Ini pilih next ya. Ini yang ada pilihan C atau C++, biarkan saja default C++, next. Kemudian tempat penyimpanan file projectnya ini di mana? Ini saya harap kalian tentukan sendiri. Kalau nggak ditentukan nanti disimpan di drive C tempat instalasi kode blok. Nah, kalau di C di kelemahannya nanti C-nya mudah penuh ya, jadi biasakan untuk data disimpan di D saja. Misalkan saya simpan di tempat lain, karena saya nggak ada D-nya ini ya, D-nya apa ini CD-ROM ya, cuma satu partisi. Saya pisahkan di sini, misalkan supaya enak mencarinya di My Dokumen. Oke. Kemudian project title ini harus diisi, nama projectnya apa. Ini ada ini pemberitahuan ya, semacam ancaman virus mungkin ya, biarkan aja. Project title ikuti di buku aja, misalkan project pertama itu apa, latihan ya, halaman 136 itu. Oke, saya tulis latihan. Nah, ini nama filenya cdp. Next. Nah, ini finish. Nah, ini selalu muncul kalau nggak ada compilernya, itu muncul terus. Perhatikan kita di sini sudah disediakan beberapa file ya, file main cpp. Isinya ini
Jadi defaultnya kita sudah dituliskan beberapa baris program. Kalau pakai aplikasi lain mungkin belum ada ya. Contohnya kalau nanti saya tunjukkan pakai HP, kalau di HP pakai CKP Droid, ini kosongan ya, harus diketik semuanya. Nanti bagian-bagiannya apa ini akan dijelaskan di bab berikutnya, atau ya di bab yang sama halaman bab berikutnya ya. Yang penting sekarang bisa menginstal dan bisa menjalankan IDE tersebut. Nah, ini programnya udah betul, defaultnya seperti ini. Nanti tujuannya akan menampilkan tulisan Hello World di layar. Cara menjalankannya bagaimana? Pilih ini, run ini ya, run. Nggak ada reaksi apa-apa, kanannya build and run. Nah, inilah ditunjukkan apa ini errornya, tulisan merah ini. Kenapa kok error gitu ya? Intinya belum ada compilernya. Oke, inilah kalau install belum ada compilernya. Berikutnya kita install MinGW ya. MinGW compilernya kita install. Mungkin ini karena kode bloknya jalan ya, jadi kita tutup dulu kode bloknya, tidak bisa di override. Try ya misalkan di pas install MinGW nanti kode bloknya kalau harus jalan seperti saya harus di close dulu. Karena kalau masih jalan error itu karena ada file yang harus di file yang akan di override, nggak bisa karena sedang dijalankan. Do you want to run code block now? No, ya enggak apa-apa karena ini instalasinya kan belum selesai ya. No dulu, ini diselesaikan, next, finish, baru kita lihat ikonnya ada di luar. Lah ini code block, jalankan, double klik atau klik kanan run. Loh, kok masih error seperti ini? Nah, ini karena compilernya belum dikenali. Jangan khawatir, kita nanti mengikuti pesan error, ada petunjuknya caranya mengkoneksikan dengan compiler bagaimana. Kita ulangi lagi ya, file new project, console application, go, next. Ya, kalau sudah pernah membuat cancel, bisa di open file, open project, open saja. Nah, ini saya tadi nyimpannya di dokumen ini, latihan ya kan, latihan open. Oh, belum bisa, yang di open itu CBP open. Nah, ini error, nggak apa-apa, jangan takut, jangan khawatir, ini kan file yang kita buat tadi. Seperti tadi kita run. Nah, ini muncul pesan error. Kalau nggak muncul pesan error merah ini di build and run kanannya, build and run. Nah, ini muncul pesan error. Bedanya banyak ya kalau run seperti ini, build and run. Nah, build and run kita ngikuti yang build and run saja. Tunjuknya perhatikan ini. Intinya compilernya belum dikenali atau belum dianggap belum ada, atau kalau mungkin ada belum dikenali. Coba kamu pilih ini setting compiler. Nah, menu setting itu ini, kemudian pilih compiler titik-titik itu ini. Nah, muncul halaman apa, global compiler setting. Berikutnya apa, nah, GNU GCC compiler, GNU GCC compiler itu ini. Terus kenapa
toolchain executable itu ini ya. Jadi ini GNU compilernya ini jangan diubah, biarkan aja, benar. Kemudian pilih tab, tabnya depannya ini, pilih yang toolchain executable. Setelah itu toolchain enquit the compiler setup, try run compiler ini buat file. Caranya kita mau menghubungkan dengan MinQW yang sudah kita install, yaitu supaya otomatis ya, karena compiler atau MinQW-nya sudah ada, kita pilih ini aja, enak, auto detect. Nah, biar nyari sendiri. Oh, ketemu kan? Auto detected inside compile in di sini. Sudah ketemu. Oke lagi. Kita jalankan lagi build-and run. Sekarang kan nggak ada tulisan merah dan berhasil memunculkan tulisan hello world. Itu jadi yang hasil dari program itu baris paling atas ini, proses run ini keterangan ya, press and to continue itu keterangan. Jadi hasil dari program satu baris ini aja, yaitu hello world, cout hello world. Cout itu fungsi untuk menampilkan di layar, menampilkan tulisan di layar. Apa yang ditampilkan ini? Tulisan hello world yang diupdate dengan tanda petik 2. Ini tanda petik 2, ini tanda petik 2. Ini NTL itu ganti baris. Itu. Sambil saya terangkan bagian-bagiannya supaya kalian paham bentuk struktur pemrograman C itu seperti apa ya. Yang paling atas itu dinamakan header file. Ini load header file. Header filenya ini, file headernya iostream. Gunanya untuk apa file header ini? Untuk library fungsi yang akan kita gunakan. Contohnya di dalam, jadi program yang kita tulis itu berada di dalam fungsi utama. Main ini fungsi utama. Di dalam fungsi utama kita menggunakan fungsi cout. Nah, fungsi cout itu harus ada di dalam file header yang kita load. Kalau nggak ada, error mesti. Nah, contoh saya ganti ya, streamnya misalkan pakai file header lain, misalkan stdio.h build and run. Save, mana save-nya? Save. Loh, kok nggak aktif build and run-nya? Stdio saja misalkan. Save-nya nggak ada. Oh ya, sorry. Karena ini ya, ini harus ditutup. Jadi ini kenapa tadi nggak aktif? Karena outputnya masih aktif. Ini harus di close dulu. Enter boleh, close boleh. Ini sekarang aktif. File header-nya saya ganti dengan stdio.th misalkan. Build and run. Oh, error kan? Kenapa? Karena fungsi cout itu tidak ada di library file header stdio.th. Dia berada di file header iostream. Maka kalau kita menggunakan suatu perintah harus tahu file headernya itu apa. Itu ya, kita mau menggunakan perintah cout, oh itu berada di file header iostream. Maka harus kita load. Saya ini harus kita load dengan perintah include. Kemudian using namespace std ini perintah tambahan. Coba kalau ini enggak ditulis, untuk mendisable atau membuat dia enggak dikerjakan itu pakai garis miring 2 kali. Ini diistilahkan dengan komentar. Bisa juga komentar itu ditulis dengan seperti ini. Seperti di buku itu garis miring bintang. Kalau garis bintang ini, garis miring bintang itu harus ada penutupannya. Kalau nggak ada penutupannya, selama dia diawali garis miring bintang, dia berupa komentar semua.
ingin diakhiri misalkan di sini bintang garis miring. Nanti yang diupdate garis miring bintang sampai bintang garis miring ini tidak dieksekusi oleh compiler atau diabaikan, dia dianggap komentar. Nah, ini warnanya kan tetap biasa, ini dijalankan. Coba error ya, berarti butuh kode using namespace std. Nah, yang perlu kamu perhatikan yang paling penting untuk int main ini fungsi utama ya. Kita menulis program itu di dalam fungsi utama. Fungsi utama ini tipenya int itu integer. Kemudian di dalam fungsi utama setiap fungsi pasti ciri khasnya ada apa ini, buka kurung tutup kurung, boleh kosong, ya ini kosong nggak ada isinya apa-apa. Jadi nama fungsi ini atau kepala fungsinya. Kemudian badan fungsi itu di dalam kurung kurawal. Jadi kita menulis program itu di dalam kurung kurawal ini. Bisa satu baris, bisa lebih dari satu baris, bisa ratusan baris, berada di dalam kurung kurawal ini. Itu ya, saya kira simple ya. Baru pengenalan program sederhana C++. Jadi intinya ada kita load suatu file header, kemudian kita menuliskan di dalam fungsi utama. Udah cuman gitu aja. Ini tambahan supaya nggak error. Nah, itu kan enak ya. Saya harap kalian paham tentang penggunaan tool bahasa pemrograman kode blok. Bagi yang punya laptop atau komputer bisa belajar pemrograman C menggunakan kode blok. Tapi bagi yang tidak punya laptop atau komputer bisa pakai aplikasi Android namanya apa, CPP Droid. Saya harap kalian paham sampai sini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.